wabarakatuh. Boleh duduk saja nggih saya ya. Jadi barusan sudah dijelaskan panjang lebar oleh teman saya, dan di sini saya hanya sebagai menambahkan sedikit saja dari penjelasan yang dijelaskan teman saya barusan. Jadi pada intinya Khawarij dan Mu'tazilah itu memang ada. Aliran itu memang ada di tengah-tengah aliran yang sekarang kita akui untuk keabsahannya, yakni Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Khawarij dan Mu'tazilah itu memiliki persamaan dan perbedaan. Di antaranya persamaannya yakni Khawarij dan Mu'tazilah itu sama-sama memiliki pemikiran yang sama, yakni kalau Khawarij itu menafsirkan agama secara literal, sedangkan Mu'tazilah menggunakan argumen rasional untuk menjustifikasi prinsip mereka. Jadi pada intinya kedua aliran ini sebenarnya sama-sama menggunakan rasionalisme, yakni apa saja yang tidak sesuai dengan pemikirannya, tidak sepemahaman dengan pemikirannya atau tidak sependapat dengan pemikirannya, maka tidak termasuk golongannya, begitu. Jadi itu persamaannya. Kalau perbedaannya pandangan tentang iman. Khawarij percaya bahwa dosa berat itu dapat menjadikan seseorang kafir. Sedangkan Mu'tazilah ini meyakini bahwa iman adalah hasil dari pilihan moral dan dosa tidak mengeluarkan seorang dari iman sepenuhnya. Jadi perbedaannya dalam hal amaliyahnya. Kalau Khawarij itu memiliki aliran yang mana setiap amaliyahnya itu ketika tidak dilakukan dengan sebetul-betulnya, maka akan mengarahkan orang tersebut dalam kafir. Sedangkan Mu'tazilah secara definisi sederhananya masih ada dispensasi, begitu. Kalau tentang iman, itu sih perbedaannya. Di sini ada tabel yang menjelaskan tentang perbandingan antara Khawarij dan Syiah. Kita sudah menuliskan 3 aspek. Di sini juga ada aliran Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, juga Aswaja. Di dalam tabel ini kita rangkum dan kita kemas dalam satu tabel ya, yang bisa kita fahami secara mudah. Yang pertama, aspek yang pertama yakni tentang hukum Islam. Khawarij ini berlandaskan Al-Quran dan Sunnah dan menolak tafsir secara rasional. Jadi mereka mengakui bahwa Al-Quran dan Sunnah itu sebagai pegangan, akan tetapi ketika dua pegangan ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi pemikiran mereka, maka tetap tidak diterima. Dalam artian mereka menolak hal itu. Kalau Syiah Al-Quran, Sunnah, dan otoritas imam juga menolak hadis yang bertentangan dengan Syiah. Kalau Syiah ini seperti yang tadi dijelaskan oleh teman saya, itu memang ada pedoman Al-Quran, Sunnah, dan menolak hadis. Ini sudah lumrah, sudah dijelaskan di beberapa orang-orang terdahulu, sehingga orang Syiah ini tidak banyak ketika memasukkan beberapa kelompok di keanggotaan Syiah itu tidak banyak menggunakan dalil Al-Quran dan Sunnah tadi itu. Kemudian Mu'tazilah ini sama dengan Khawarij, dan yang terakhir ini juga Aswaja. Kalau Aswaja kita tahu bahwa Aswaja ini pegangan dan sumber hukumnya dilandaskan dari Al-Quran, kemudian Sunnah, ijma, qiyas, dan juga metode-metode yang lain yang valid. Kemudian yang kedua, aspek yang kedua seputar qadha dan qadar. Khawarij itu menolak takdir. Dalam artian Khawarij dan Mu'tazilah itu sepakat bahwa qadha dan qadar itu murni
manusia sendiri yang menentukan, bukan orang lain, atau bukan, intinya Allah tidak ikut campur dalam masalah ini. Jadi ketika mereka kaya ya urusan mereka sendiri, ataupun mereka miskin juga, umpama kalau kita contohkan pada kehidupan sehari-hari, itu murni dari mereka sendiri. Bahkan yang tadi sudah dijelaskan itu, mereka Khawarij dan Mu'tazilah ini menghambakan pada pemikirannya sendiri. Jadi ketika ada argumen manapun yang menurut mereka tidak masuk akal, tetap ditolak. Kemudian Aswaja sendiri, seperti kita ini kan memang percaya takdir kepada Allah, Allah yang menentukan takdir, tetapi tetap harus melewati yang namanya proses ikhtiar. Itu kalau Aswaja. Jadi kalau kita membahas qada dan qadar, terkadang hal yang sudah kita rencanakan tapi pada akhirnya itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kan kadang begitu. Jadi Aswaja itu kalau membahas tentang qada dan qadar, kadang sesuai dengan tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan ini. Karena memang pada dasarnya qada dan qadar itu tetap hakikatnya itu menurut Allah, bukan menurut manusianya. Kemudian aspek yang ketiga ini sifat Allah. Khawarij dan Mu'tazilah secara hakikat itu menolak terhadap terhadap sifat-sifat Allah. Khawarij dan Mu'tazilah itu sepakat menolak tentang sifat-sifatnya Allah. Bagaimana mereka mau menerima wong Al-Quran dan Sunnah saja mereka tidak begitu respect, dalam artian mereka menggunakan rasionalisme, sedangkan sifat-sifat Allah itu semuanya termaktub dalam Al-Quran. Sedangkan Aswaja, sifat Allah ada tanpa ada takyid. Intinya Aswaja ini sangat, orang ahlu sunnah wal jamaah ini sangat faham akan sifat-sifat Allah. Sehingga kalau kita sebagai Aswaja tidak faham akan sifat-sifat Allah, lalu bagaimana kita mau mengenal Allah? Lawang kita setiap hari sudah melakukan ibadah, sholat, puasa dan sebagainya, itu kan secara tidak langsung kita sudah mengenal akan sifat-sifatnya Allah. Berikutnya, relevansi Khawarij dan Mu'tazilah terhadap Islam. Ini sebenarnya sama dengan yang pertama tadi dijelaskan. Khawarij dan Mu'tazilah ini memiliki kesamaan dan juga perbedaan. Khawarij adalah kelompok di masa awal Islam yang gampang menganggap orang lain kafir dan boleh dibunuh kalau berbeda pendapat. Ini sudah gamblang tadi dijelaskan oleh teman saya. Jadi kira-kira di kelas ini ada enggak yang Khawarij? Tentunya tidak ada kan? Ya semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini makanya Khawarij ini ada, cuman untuk saat ini kalau adanya itu mungkin 30% lah, sisanya itu mungkin ya Aswaja. Kalau Mu'tazilah adalah sekelompok orang Islam, sekelompok Islam yang rasional, mereka suka pakai akal untuk memahami agama dan menekankan keadilan Tuhan serta kebebasan memilih. Itu relevansinya. Nah, kesimpulan yang terakhir, Khawarij dan Mu'tazilah adalah dua aliran pemikiran Islam yang klasik, yang masih memiliki kecocokan, yang masih memiliki relevansi di masa kini. Khawarij dikenal sebagai kelompok ekstrim yang mudah mengkafirkan orang lain dan menafsirkan agama secara kaku, sehingga menjadi cerminan bagi munculnya kelompok radikalisme dan teroris di zaman sekarang. Sebaliknya, Mu'tazilah adalah kelompok rasional yang menekankan pentingnya akal, keadilan Tuhan dan kebebasan berkehendak, yang kini menjadi inspirasi bagi pemikiran Islam modern, reformasi keagamaan serta dialog antar agama dan ilmu pengetahuan. Khawarij menjadi pelajaran tentang bahaya fanatisme, sementara Mu'tazilah memberi contoh pentingnya berpikir kritis dan moderat dalam beragama. Jadi pada intinya
Khawarij dan Mu'tazilah itu memiliki kesamaan dalam hal sudut pandang. Jadi sudut pandang mereka itu murni menggunakan rasionalisme, murni menggunakan pikiran. Ketika tidak sesuai dengan akal pikiran mereka, maka itu semuanya ditolak. Sekian, wallahu a'lam bishawab.